Semua proyektor YG300 bisa connect ke HP tanpa ada settingan wired screen ya. Jadi untuk kalian yang sedang mencari bagaimana sih supaya proyektor ini bisa connect ke HP ya. Untuk semua HP pokoknya bisa ya. Jadi nggak perlu lagi pakai kabel USB di sini, nggak usah lagi. Ya ini cara terbaru, ini cara yang lebih simpel, ini cara yang sangat gampang ya. Jadi nggak perlu pakai kabel lagi yang dicolok ke HP sini, lalu dicolokkan ke proyektor ini, nggak perlu lagi. Jadi kabel USB yang tadinya kalian pakai itu dibuang saja. Jangan digunakan lagi karena ini adalah cara yang terbaru. Jadi kabel yang seperti ini yang dicolok ke HP ya melalui aplikasi itu sudah kita tidak gunakan lagi. Karena ada cara yang lebih enak, lebih gampang, dan tentunya HP-nya itu nggak pakai kabel. Jadi, walaupun HP-nya jarak jauh ya, jaraknya sekitar 1, 2 meter, 3 meter, HP-nya bisa dihubungkan ke proyektor ini. Nah, jadi proyektor mungil ini, proyektor YG300 ini bisa connect tanpa kabel USB ya. Hanya menggunakan alat tambahan yang sangat-sangat bermanfaat nantinya. Alatnya apa? Kita akan bahas. Sebelum kita lanjut untuk videonya, jangan lupa untuk kalian yang baru menemukan channel ini ataupun yang baru klik video ini, channel ini membahas seputar proyektor dan elektronik ataupun teknologi. Oke? Nah, kita lanjut ya. Jadi bagaimana Bang caranya supaya proyektor ini bisa connect ke HP tanpa menggunakan kabel USB dan tanpa ada settingan wired screen pun bisa. Jadi ini solusi untuk kalian yang proyektornya ini kayak gini tapi nggak ada settingan wired screen, itu bisa pakai cara ini ya, karena bisa untuk semua HP. Caranya bagaimana? Kita lanjut ke tutorialnya. Langkah pertama, kalian hidupkan proyektornya terlebih dahulu. Nih, diklik hidupkan. Setelah itu siapkan HP. Ini ya, siapkan HP. Yang awalnya kalian mungkin pakai settingan seperti ini. Nggak perlu lagi pakai settingan seperti ini ya, karena sudah nggak kepake lagi. Jadi settingan wired screen yang seperti ini kan kemarin seperti ini, dan ini pakai kabel ya. Dan ini kita sudah tidak menggunakannya lagi, kita buang jauh-jauh kabel USB-nya ya. Oke, kita settingannya pilih di sini ya. Ini pilih yang tulisannya adalah yang ini. Kita scroll dulu ke atas, ini AV. Kemudian HDMI, kemudian media, kemudian terakhir adalah wired screen. Pilih yang HDMI. Nah ini. Lalu klik OK. Nah seperti ini nanti. Ya. Tampilannya seperti ini. Apa tuh bacaannya? Ini kan agak burung ya. No signal ataupun no sinyal ya. Tidak ada sinyal. Lantas bagaimana supaya HP ini bisa connect ke proyektornya ya tanpa menggunakan kabel USB. Nah, gampangnya adalah ya, kalian buka dulu HP kalian. Kalian cek dulu di HP kalian ya. Ada nggak yang kayak gininya? Tapi saya rasa ada ya. Kita cek ya. Kalian buka di bagian atasnya, kalian scroll ke bawah kayak gini ya. Nih kayak gini. Kemudian setelah itu kalian cek ya. Ini kan beda-beda HP, ada yang di scroll dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalian geser, kalian cari yang namanya pencerminan pintar ya. Kalian geser saja ke sini. Nah, pilih di sini ya. Nih. Pilih yang namanya ini. Ini loh, pencerminan pintar. Ini kelihatan kan pencerminan pintar. Ini kalian klik. Nah, seperti ini. Ini bisa terhubung ya tanpa menggunakan kabel USB. Kemudian klik di pencerminan layar ini. Nah, ini sedang mencari perangkat yang didukung. Jadi ini nanti koneknya menggunakan yaitu WiFi yang ada pada alat. Alatnya apa? Kita perlihatkan. Alatnya yaitu
Ini dia ya. Nih, alatnya kecil seperti ini ya. Ini kecil seperti ini. Ini terhubung ke HDMI. Nah, kemudian ini alat, ya alat kecil ini kita colokkan ke sini. Nih, ini kan ada yang lubang sini yang HDMI kayak gini sama seperti ini ya. Nih. Kita colok ke sini ya. Kita colok. Masukkan kayak gini. Nah, itu ya tertancap. Ini di tampilan layar masih no sinyal ya. Kita colok dulu, kita setting. Kemudian ini kan di ujung sini ada kabelnya ini, kabel seperti kabel USB, kita colok ya. Tapi ini bukan colok ke HP ya, ini colok ke sini. Ini enggak colok ke HP, jadi langsung ke sini. Untuk dayanya nih, untuk daya alatnya ya ke sini. Nah, kayak gini. Kemudian setelah itu, ini no signal. Kemudian di layar nanti akan tampil seperti ini. Nah itu dia ya, di layar akan tampil seperti ini. Ini ya, kita perdekat saja itu. Ada tulisannya, ini. Ada untuk ataupun iPhone ya, ini. iOS ataupun Samsung ataupun HP Huawei ataupun pakai komputer atau laptop bisa juga connect ya. Caranya bagaimana ya? Di sini, ini kan kelihatan kan? Ini karena proyektornya burem ya, ini. Di sini ada kata sandi ya. Ataupun WiFi, ini namanya ya. Kita matikan lampu biar terang ya. Matikan lampu lagi. Ini lampu nggak saya matikan semua ya. Lampu belakang belum mati. Kita matikan lampu dulu deh. Oke, seperti ini ya. Memang proyektor ini nggak begitu terang ya. Karena proyektor murah ya. Jadi untuk baca tulisan seperti ini nggak kebaca. Beda dengan proyektor sebelumnya yaitu proyektor yang HY300 ya. Ini di sini ada ini ya, tulisan Anycast ya. Kemudian ini passwordnya. Passwordnya di sini kelihatan ya. Ini 1 sampai 8 saja di situ ya. Untuk connectingnya. Gimana caranya? Kita buka HP. Kita buka HP ya. Ini HP-nya. Kita buka HP ini tanpa kabel USB. Ini kan tadi sudah pilih ke sini. Dia akan muncul nih ya. Mencari perangkat nih. Yang ini Anycast. Kemudian diklik. Kalau ya ini belum dimasukkan kata sandi untuk wifi-nya, dia nggak akan terhubung ya. Jadi untuk masukkan sini kayak masukkan kita untuk hotspot gitu loh caranya. Masuk sini dan ini sudah otomatis karena sudah dihubungkan ya. Ataupun terhubung tuh di layar seperti itu juga ya. Kita kembali maka di layar juga sama. Nah, jadi ini tanpa kabel USB ya. Nih. Kita lihat ini HP-nya ya. Nih. Ini HP-nya nggak pakai kabel. Dan itu layarnya di satunya itu. Nih. Kita geser, dia ikut geser. Nah, kita buka YouTube kayak gini. Maka tampilan di layar juga buka YouTube seperti ini nih. Nih ya. Kita kembali, dia ikut kembali seperti itu. Nih. Ini saya dekatkan di sini, nih. Jadi tanpa kabel USB ya. Kita buka video saja ya, buka video. Ya, tuh. Jadi bisa connect jarak jauh tanpa menggunakan kabel kayak gini ya. Namanya alatnya ya tadi itu, Anycast ya. Bang, saya juga mau alat seperti itu. Cek di deskripsi video ini sudah disematkan yaitu YouTube affiliate itu sendiri. Jadi kalian bisa cek di sini. Harganya berapa? Cek aja sendiri ya di deskripsi video ini. Nggak sampai 100.000 ya, nggak sampai. Nah, seperti ini ya. Kita buka dulu deh, buka video. Cari saja video saya sendiri ya. Kita ketikkan dulu. Kita cari video. Dia juga cari, di situ cari itu ya. Nah, ini dia ya. Itu ya. Ini. Kita klik aja. Maka di layar pun ya sama aja tuh. Itu ya. Dan untuk suaranya ya. Untuk suaranya itu sudah berada di proyektornya. Jadi proyektor yang ini yang tadinya nggak ada suaranya, kalau pakai kabel USB dia bisa ada suaranya kalau pakai alat ini. Karena sudah mendukung suara langsung dari Anycast-nya tersebut ke proyektornya. Kita besarkan ya. Tuh. Saya besarkan suaranya, maka suaranya akan ada di proyektor. Tuh. Rekomendasi ini yang sudah saya uji coba, Ya. yang sudah saya tes. Kita dengarkan suaranya. Juga di video sebelumnya saya bahas reviewnya seperti apa. Tapi kali ini kita akan lihat, kita akan
tes ya. Nah, itu suara di proyektornya, kita kecilkan saja ya. Kita lihat di layar situ. Nah, ini dia ya. Di layar monitornya, proyektornya. Nih, kita fullkan di sini ya. Maka otomatis di layar juga akan full tuh ya. 1, 2, 3. Nah, itu dia ya. Tuh, tampilan di layarnya akan juga miring juga ya, ataupun full seperti ini. Tuh, tampilannya. Ini di HP. Ini di HP dan itu di layar. Ya, memang tampilannya kurang terang ya kalau proyektor ini ya. Jadi mungkin kalian kalau pingin yang terang ya bisa cek ya di video sebelumnya. Kita bahas juga yaitu proyektor HY300 yang tampilannya jelas. Walaupun tempatnya itu ada lampu di ruangan ya. Ini ya lihat sendirilah ya. Nih, ini tampilan di HP dan itu tampilan di layar. Jadi ya, ataupun kalian nggak mau ribet ya, pakai kabel colok ke sini, kemudian colok ke sini, ribet ya. Ini kan nggak nih itu ya. Ini langsung pakai alatnya ini guys, coloknya ke sini. Settingannya di HDMI, kemudian ini tampilan di HP dan itu adalah tampilan di monitornya. Ini saya pakai flash ya, flash kamera. Jadi di monitor tuh nggak kelihatan ya gambarnya tuh ya. Nih, kita matikan flashnya. Dia akan tampil nanti ya. Tuh ya. Dan ini ketika kita matikan flashnya, lampunya ya. Lampu flash HP. Ya, agak jelas ya. Tapi ya menurut saya ini kurang jelas lah ya. Tapi kalau tepatnya lampunya sangat dimatikan semua ya kelihatan lumayan. Jadi tergantung selera kalian saja ya. Bisa pilih HY300 ataupun YG300 yang kuning ya, ataupun HY300 yang warna putih ya. Kalau ada yang nanya emangnya yang HY300 kayak apa? Saya perlihatkan yang HY300 ini dia ya, nih. Nah, yang ini HY300 yang kemarin kita review juga ya, nih. Tuh seperti ini. Dia layarnya ya cukup bagus ya. Hasilnya tajam dan cerah dan bisa dilihat saat keadaan lampu hidup. Cek di video saya sebelumnya aja deh ya. Oke, kita lagi kembali ke sini. Nah, untuk teman-teman yang ingin samaan pakai ini bisa digunakan di semua ya. Bisa digunakan di TV ya. Bisa pakai TV kalian yang sudah support HDMI ataupun pakai STB, setobok ya, bisa. Jadi kalian ini bisa konekkan kemana aja nih, bisa ya. Ataupun ke layar monitor PC juga bisa ya. Jadi ini alatnya serbaguna ya. Nah, ini di HP dan itu di layarnya tuh.